A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat pecinta baca Al-Quran di bumi. Saya pernah membeli buku di tanggal 22 Oktober tahunnya 2018 yang berjudul Mengetuk Pintu Tobat dari Kegelapan Dosa Menuju Cahaya Allah, yang disusun oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, lahir di Saf Turab, Mesir pada tahun 1926. Sekarang tinggal di Doha, Qatar. Beliau adalah tokoh pemikir gerakan Islam Al-Ikhwan Al-Muslimun dan ulama intelektual yang sangat dihormati baik di kalangan kaum muslimin maupun non-muslim. Selain dikenal sebagai penulis yang prolifik, doktor lulusan Universitas Al-Azhar ini merupakan figur pemikir yang fatwa-fatwanya diikuti oleh banyak kaum muslimin. Pemikirannya yang moderat dan relevan untuk kebutuhan modernitas masyarakat Islam selalu memberikan kontribusi yang berharga bagi dunia Islam. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat dan menjadi jariah bagi beliau. Mudah-mudahan kaum muslimin, kaum muslimat dapat termotivasi untuk bertaubatan nasuha. Musibah lebih disebabkan oleh perbuatan maksiat, dan musibah dapat dihindari dengan memperbanyak taubat, sebagaimana yang dikatakan oleh Amr Khalid, seorang penulis buku-buku bestseller dari Mesir. Tidak ada seorang manusia pun yang luput dari kesalahan, tetapi manusia yang baik bukanlah mereka yang tidak pernah berbuat salah, melainkan yang mau menyadari kesalahannya dan bertekad untuk kembali ke jalan kebaikan. Itulah taubat nasuha namanya, yang menjadi kunci dari sikap istiqomah dan sebab terpilihnya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam buku ini menyajikan segala hal yang berkaitan dengan pertaubatan. Tema-tema penting yang dibahas di dalam buku ini termasuk kewajiban tobat dan keutamaannya, penyempurnaan dan ketentuan-ketentuan tobat, dosa-dosa yang dapat dimintakan pertobatannya, beberapa hal yang menghapuskan dosa, beberapa hal yang menghalangi taubat, motivasi bertaubat. Inilah sebuah buku penting yang patut dimiliki oleh kaum muslimin, kaum muslimat semuanya, siapa saja yang ingin berjalan dari kegelapan dosa kepada cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bisa dilihat di surat At-Taubah ayat 122 dan juga keutamaan orang yang beriman, yang berilmu, yang beramal, yang ikhlas dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di surat 58 namanya Al-Mujadilah
ayat 11 dan 21 sampai 22. Saya akan menyampaikan kata pengantarnya yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita untuk bangkit, berdiri, maju, mulia dengan jalan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ada di surat ke-7 ayat 23, sebuah doa yang diajarkan Allah kepada kita. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak, mudah-mudahan kata pengantar buku yang berjudul Mengetuk Pintu Tobat dari Kegelapan Dosa Menuju Cahaya Allah dapat kita sajikan sebagai salah satu hasanah untuk kita semuanya, agar ilmu kita bermanfaat, dan mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa beramal jariah sebagaimana di surat Al-Baqarah 260 sampai 274. Dan demikian pula ilmu yang bermanfaat ini mudah-mudahan dapat menginspirasi kita untuk menjadikan diri kita dan keluarga besar kita, seorang suami, seorang istri, anak dan cucu kita, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, sebagaimana terdapat di surat Al-Furqan, surat ke-25, ayatnya 63 sampai 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang melimpah, baik dan diberkati. Salawat dan salam semoga tercurah kepada guru kebaikan bagi manusia, pemberi petunjuk, pemimpin seluruh makhluk untuk kebaikan, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Junjungan kita, imam kita, teladan kita, dan kekasih kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Amma ba'du, buku ini merupakan bagian keempat dari buku-buku seri saya yang berjudul Fit Thoriq Ilallah. Pembahasan dalam buku ini berkaitan dengan tema yang sangat penting di kalangan para pencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang berjalan di atas ketentuannya, yaitu tentang taubatan nasuha. Nanti panjenengan lihat di surat At-Tahrim ayat 6 sampai ayat 8. Di kalangan ulama suluk atau etika atau tasawuf, ada yang lebih memprioritaskan pembahasan tentang tobat nasuha daripada pembahasan yang lainnya. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Minhajul Abidin, yang menempatkan tema taubat nasuha pada bagian kedua setelah tema ilmu
Dia menganggap tema tobat sebagai tema yang harus diprioritaskan untuk dibahas dan dipelajari oleh orang-orang yang ingin menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan pahalanya. Di samping itu, dalam buku Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menempatkan tema taubat pada urutan pertama dari 4 perkara yang dapat menyelamatkan manusia. Meskipun demikian, dalam buku ini saya tidak akan melakukan prioritas tertentu. Saya hanya memasrahkan kepada pihak penerbit untuk dapat menerbitkannya dan selanjutnya menyerahkan pengurutannya secara sistematis. Sesungguhnya mengetahui masalah taubat merupakan pengetahuan yang penting dan krusial. Kebutuhan untuk memahami seluk-beluk tentang taubat tidak bisa dihindarkan lagi. Terutama pada zaman sekarang ini, sungguh manusia telah banyak tenggelam dalam dosa dan kesalahan. Mereka telah melupakan Allah sehingga Allah pun melupakan mereka. Panjenengan lihat nanti di surat Al-Hasr mulai dari ayat 18 sampai 24. Manusia telah banyak dilalaikan oleh perbuatan jelek. Mereka terus-menerus menjauhkan diri dari kebaikan. Bahkan mereka telah terhalang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Pada zaman sekarang orang-orang telah dibuai oleh ajakan-ajakan setan yang terdapat dalam sarana dan media yang instan. Segala sarana itu bisa didengar, disaksikan, dan dibuat menarik dengan hal-hal yang kadang-kadang bisa menyebabkan iman kita luntur. Oleh karena itu, dibutuhkan yang namanya saringan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Hendaklah kita perkokoh iman kita dan ilmu kita, sehingga kita berupaya untuk memilih yang namanya kebaikan dengan doa kita, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Semuanya juga didukung oleh setan dari kalangan manusia dan jin. Musuh-musuh Islam dari dalam maupun luar juga ikut menyesatkan manusia. Nanti panjenengan lihat di surat 58 namanya Al-Mujadilah, ini golongan iblis. Ayatnya 14 sampai 20. Solusinya ada di Al-Mujadilah ini ayat yang ke-11, 21 dan 22. Orang-orang yang telah dibuat terlena dengan masalah duniawi, mereka menjadi lupa dengan kematian, hari kiamat, surga dan neraka. Mereka juga semakin menjauh dari Tuhan dan penciptanya yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Karenanya tidak aneh jika mereka melalaikan kewajiban dan hanya menuruti nafsu syahwat. Panjenengan lihat nanti di surat Al-A'raf ayatnya 172 sampai 181. Mereka mengingkari janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melampaui batasan-batasannya, mendolimi hak manusia, menggunakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan tidak pernah peduli dengan harta yang mereka dapatkan
apakah berasal dari hal yang halal atau yang haram. Lihat nanti di surat Al-Baqarah ayat 207 sampai 208. Kita butuh yang namanya ikhlas dan mengkokohkan yang namanya Islam, iman dan ihsan kita, sehingga kita sadar bisa menjauhi langkah-langkah setan. Mudah-mudahan Allah melindungi seluruh kaum muslimin muslimat dari gangguan setan yang terkutuk. Amin amin ya rabbal alamin. Saat ini orang-orang sangat membutuhkan peringatan yang diteriakkan kepada mereka agar mereka tersadar dari keadaan mabuk, bangun dari tidur mereka, kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti dilihat di surat 33 ayat 33 sampai 35. Ini adalah solusi untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, baik muslimin maupun muslimat, agar selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan bertobat kepadanya sebelum datang suatu hari ketika tidak bermanfaat harta ataupun anak-anak pada hari tersebut. Hanya ada satu orang yang akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang datang dengan membawa hati yang bersih. Panjenengan lihat nanti di surat 26 ayatnya 79 sampai 90. Mari kita menjadi buah tutur yang terbaik untuk menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagaimana ada di surat Al-Baqarah ayat 124 sampai 129. Dalam buku ini saya berusaha untuk membangunkan hati yang tidur, menyadarkan kembali akal yang kabur, mengukuhkan tekad yang kendur, dan menjelaskan kepada orang-orang tentang urgensi tobat, keutamaannya, dan keharusan untuk segera melakukannya. Saya juga ingin menerangkan tentang kedudukan taubat, rukun-rukunnya, dan beberapa hukum yang berkaitan dengannya. Selain itu, saya pun ingin menjelaskan buah dari taubat yang akan diraih oleh seseorang di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan taubat kita semuanya sehat walafiat dan selamat dunia akhirat. Sebagaimana saya juga akan menuliskan tentang halangan dan rintangan dalam melaksanakan taubat. Sungguh saya benar-benar telah panjang lebar dalam buku ini untuk membahas persoalan tersebut. Para ulama suluk juga sangat memperhatikan masalah-masalah taubat dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Di antara mereka adalah Abu Qasim Al-Junaid, Abu Sulaiman Ad-Darani, Zunun Al-Misri, Rabi'ah Al-Adawiyah, dan yang lainnya. Begitupun dengan para penulis ilmu tasawuf seperti Al-Muhasibi, Al-Maki, Al-Kushairi, Al-Ghazali, Ibnu Al-Qayyim, dan penulis-penulis lainnya. Dalam buku Ihya Ulumuddin ketika membahas tentang bagian tobat, Imam Al-Ghazali menuliskan bahwa tobat dari dosa dan kesalahan dengan kembali kepada yang maha menutup aib dan yang maha mengetahui yang goib merupakan prinsip utama bagi orang-orang yang mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat merupakan harta bagi orang-orang yang ingin meraih kebahagiaan, langkah pertama bagi para murid, dan kunci untuk mengistiqomahkan orang-orang yang lalai
Nanti dilihat di surat At-Taubah ayat 67 sampai 70. Ini orang-orang yang lalai, orang-orang yang munafik. Maka solusinya ada di surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Adapun rujukan saya dalam pembahasan ini adalah Al-Quran, sunnah Nabi, dan pendapat para ulama salaf terdahulu. Saya berusaha untuk tidak menggunakan hadis doib dalam memberikan suatu hukum atau pelajaran. Saya juga akan menerangkan secara ringkas tentang kedudukan orang yang meriwayatkan hadis. Apabila suatu hadis tidak sahih atau hasan, saya tidak akan mengambilnya sekalipun dalam masalah at-targhib wa tarhib atau tentang akhlak. Jikapun saya mencantumkannya itu tidak lebih daripada menukil pendapat orang lain sambil tetap menjelaskan kedoifannya. Demikianlah dalam menulis buku ini, saya juga menggunakan beberapa buku sebagai referensi, terutama yang ditulis oleh ulama tasawuf. Ada 2 buku penting yang saya pakai, yaitu buku Madarij As-Salihin, Syarah Manazil As-Sairin ila maqamat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang dikarang oleh Imam Abu Abdullah Syamsuddin Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Buku ini benar-benar bagus, ditulis dengan gaya bahasa sastra yang luhur, penuh dengan ruh Rabbani yang telah merasakan ma'rifatullah, dan sangat kaya dengan pandangan kefakihan yang mendalam. Ketika dia menggerakkan penanya untuk menulis buku tersebut, dia melampaui gelombang lautan nan indah, memuat berbagai pendapat, menjelaskan sebab dari setiap persoalan, menerangkan hukum, dan menyajikan setiap hakikat yang ingin dicapai. Saya benar-benar terbantu dengan buku tersebut, dan saya juga mengambil beberapa pendapatnya untuk pembahasan buku ini. Adapun buku yang kedua adalah buku Ihya Ulumuddin, yang merupakan ensiklopedia terlengkap dalam ilmu tasawuf. Buku tersebut memuat 40 pembahasan yang dibagi menjadi 4 bagian global, yaitu persoalan ibadah, akhlak, hal yang membinasakan atau al-muhlikat, dan hal-hal yang menyelamatkan atau al-munjiyat. Dan pembahasan pertama dalam bagian al-munjiyat adalah tentang taubat. Imam Al-Ghazali adalah seorang yang faqih usul, rasionalis, dan memiliki pemikiran yang sistematis. Beberapa karyanya selalu berpijak pada pembagian bab yang rapi, pemikiran yang terstruktur, pembuatan banyak contoh, dan penggunaan metode yang sesuai. Para ulama yang lahir setelahnya sering menjadikan bukunya sebagai sumber inspirasi, sebagaimana dia juga banyak mengambil dari orang-orang yang datang sebelumnya, terutama buku Qut al-Qulub yang ditulis oleh Abu Thalib al-Makki. Saya telah banyak terinspirasi oleh beberapa pikiran Imam Al-Ghazali di buku ini. Saya juga mengutip pendapatnya untuk beberapa bagian pembahasan. Hanya kepada Allah saya memohon, semoga lembaran-lembaran dalam buku ini bermanfaat
bagi pembacanya seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat yang ada di bumi ini, para penulisnya, penerbitnya, dan setiap orang yang ingin mengambil pelajaran darinya untuk mengembalikan hati kepada Tuhannya. Sebagaimana saya juga berdoa kepada Allah agar menolong kita untuk melakukan tobat nasuha, menghapus kesalahan-kesalahan kita, mengangkat derajat kita, dan memasukkan kita ke surga yang mengalir di bawahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Surat At-Tahrim ayat 8. Demikian ini tertulis Doha di bulan Safar 1418 Hijriah, di bulan Juni tahun 1997 Miladiah, tertanda Syekh Yusuf Al-Qardawi. Mudah-mudahan umat Islam bisa mengikuti langkah-langkah baik dari ulama-ulama kita yang khair, sebagaimana yang ada di surat 35 ayat 18 sampai 35. Mudah-mudahan kita menjadi ulama yang khair dan juga kita menjadi orang-orang yang rajin untuk menjadi pelajar yang pembelajar dan juga menjadi orang yang menjadi pendengar setia, dan juga kita mari menjadi pecinta ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita miliki, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Islam dan Rasulullah, sehingga mudah-mudahan Allah menghilangkan penyakit-penyakit hati kita. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah buku mengetuk pintu tobat dari kegelapan dosa menuju cahaya Allah. Mudah-mudahan menjadi hasanah bagi kita semua untuk menjadi hamba-hamba Allah dan khalifatullah yang punya kasih dan sayang, yaitu pemimpin-pemimpin yang punya kasih dan sayang sehingga mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara-saudari kami, seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup, ya Allah, berikanlah kepada mereka panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, para murid-murid baca Al-Quran di bumi yang sudah wafat, presiden kami, para menteri kami, dan juga para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.